Ojo diseret ya. Enggak, Angkat lagi. Durono, Oh, langsung maju. Sik, lagi maju. Durono deh. Ini belum. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus tentang penemuan sosok tubuh yang ditemukan dalam kondisi dicor berada di dalam sebuah tempat usaha. Kejadian ini pun terjadi di daerah Semarang dan untuk kesekian kalinya merupakan kasus mutilasi yang terjadi di Semarang. Bagaimana kronologi kisahnya? Yuk kita simak videonya. Kisah dibuka dari sebuah bangunan yang berdiri di Jalan Mula Warman Raya, Kecamatan Kramas, Tembalang, Semarang. Di mana bangunan itu pun merupakan tempat usaha galon air isi ulang AHS Arga Tirta. Bangunan tempat usaha tersebut miliknya Margono yang baru dikontrakkan dan ditempati 6 bulan terakhir. Usaha tersebut merupakan milik seorang pria yang bisa dikatakan sudah parubaya, bernama Irwan Huta Galung berusia 53 tahun. Warga Perumahan Bukit Agung, Blok O, nomor 2, RT 3, RW 4, Kelurahan Sumur Boto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Irwan terkadang pulang ke rumah dan terkadang pula dia menginap di tempat usaha tersebut. Selama ini, dalam menjalankan roda usaha, Irwan dibantu oleh 2 orang karyawannya, yang bernama Yulianti dan Husen. Pada awalnya, kegiatan usaha itu pun berjalan baik dan lancar. Namun, ada momen yang sangat mencurigakan, di mana kondisi toko tiba-tiba tutup, pintu pagar pun dalam kondisi terkunci. Kedua karyawan ini pun mencoba menghubungi Irwan, namun tidak ada respon. Awalnya, mereka menyangka jika Irwan sengaja menutup toko dan libur berjualan. Ternyata setelah 4 hari, toko pun tidak kunjung buka dan mulailah tercium aroma yang sangat menyengat, bersumber dari bangunan tersebut. Yuli pun mulai timbul perasaan curiga dan sangat khawatir dengan kondisi Irwan. Pada tanggal 8 Mei 2023, jam 10 pagi, ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Salah satu pekerja Irwan yang bernama Husen menyerahkan kunci toko kepada Yuli. Husen pun mengatakan, "Bu, ini kuncinya Pak Irwan. Saya mau pulang ke Banjarnegara." Lalu Yuli pun menanyakan, "Kok nggak pamit sama Pak Irwan?" Dan dijawab oleh Husen, "Sudah Bu, saya mau pulang saja. Saya mau menunggu travel pulang ke Banjarnegara." Setelah itu pun Husen bergegas pergi meninggalkan lokasi. Yuli yang melihat adanya gelagat aneh dan merasa curiga lantaran korban sudah tidak terlihat 3 hingga 4 hari, Yuli pun segera mendatangi Ismawati yang lokasi rumahnya berada di belakang toko, hanya berjarak 10 meter. Yuli menceritakan kekhawatiran tentang kondisi Irwan, dan Yuli, Ismawati, dan suami dari Ismawati bergegas menuju toko. Singkat cerita, ketika mereka semua berhasil masuk ke dalam toko, dan mulailah semerbak bau tidak sedap yang sangat menyengat. Mereka bertiga pun mulai mencari sumber bau tersebut, hingga suami dari Ismawati menuju samping toko yang berukuran sangat kecil. Suami Ismawati pun kembali dengan ekspresi muka yang pucat dan gemetaran. Dia pun mengatakan jika dirinya baru saja menemukan kaki yang menyembul dari bekas cocoran. Mereka bertiga yang diliputi perasaan takut luar biasa akhirnya melaporkan temuannya ke pihak kepolisian. Polisi yang mendapatkan laporan segera menuju ke lokasi. Di saat polisi tiba di lokasi, ternyata benar ada kaki dengan kondisi terikat menyembul dari dalam tanah. Awal temuan menduga jika korban Irwan dikuburkan dengan kepala terlebih dahulu, dan polisi dibantu oleh warga melakukan penggalian guna melakukan evakuasi ke tubuh korban. Ternyata proses penggalian itu pun membutuhkan waktu hingga 4 jam lamanya.
Saat tubuh korban berhasil diangkat, barulah diketahui jika korban ditemukan dalam kondisi terpisah-pisah menjadi 4 bagian, yakni bagian kepala, tangan kanan dan kiri, di mana kondisi kepala dan tangan berada di dalam karung. Saat ditemukan, posisinya berada di belakang tubuh korban. Tubuh korban pun segera dibawa ke Rumah Sakit Karyadi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara selain ditemukan dalam kondisi terpisah-pisah, korban pun sudah mengalami pembusukan. Dari hasil olah TKP polisi menemukan adanya sejumlah bukti, mulai dari linggis, tali rafia, pakaian dikenakan pada saat ditemukan, sisa semen, bantal yang masih terlihat adanya noda darah, dan sebilah pisau. Berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh luar korban, terlebih pada bagian kepala korban, ditemukan adanya sejumlah luka, dan salah satunya adalah luka pukulan benda tumpul yang sangat mematikannya pada bagian kening kiri korban hingga tembus ke bagian rahang kanan korban, dan diduga linggis adalah alat yang digunakan untuk memukul korban. Ditutupi. Ya, dicor semen. Dicor semen. Dicor semen. Terus Kemudian diduga kepala dan kedua tangan dimasukkan karung. oh dimutilasi berarti. Ya, Oh, yang di semen itu tubuh sampai kakinya juga diket. Pihak kepolisian pun menggali keterangan dari saksi di lokasi. Salah satunya adalah Ismawati. Jika dirinya memang sudah mencium aroma tidak sedap sejak hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023. Namun dirinya pun tidak merasa curiga jika sumber bau itu dari sosok tubuh manusia. Dirinya pun tidak pernah mendengar adanya suara gaduh ataupun keributan di dalam tempat usaha tersebut. Bahkan tidak pernah melihat adanya cekcok antara pemilik usaha dengan pekerjanya. Sementara kesaksian Yuli, jika dirinya bertemu terakhir kalinya dengan korban antara hari Rabu atau Kamis malam. Selain itu, pihak kepolisian pun menggali keterangan dan memeriksa pedagang angkringan yang lokasinya berada di samping sebelah kanan dari lokasi temuan. Pemeriksaan yang dilakukan ke pedagang angkringan itu masih berstatus menjadi saksi. Namun pihak kepolisian pun tidak memberikan alasan mengapa sebagai saksi, namun diperiksa secara intensif. Pihak kepolisian pun masih mendalami beberapa motif pada kasus pembunuhan ini. Di antaranya adalah motif dikarenakan hutang piutang, motif mengincar hartanya, atau ketahuan mencuri sehingga takut dilaporkan. Pihak kepolisian pun masih mendalami kasusnya. Untuk sementara waktu, pembunuhan ini pun mengkerucut kepada Husein yang merupakan karyawan korban dan sedang dalam pengejaran pihak kepolisian. Sementara pada sisi lainnya, dari hasil penyelidikan dan interogasi polisi pun menemukan bukti jika Husein karyawan korban merupakan pelaku kejahatan. Namun dengan berjalannya waktu, polisi pun menemukan fakta jika terduga pelaku ini berjumlah 2 orang. Salah satu pelaku adalah seorang pedagang angkringan, di mana pelaku ini mengaku tidak melakukan pembunuhan, namun dirinya hanya membantu Husein dalam menghilangkan jejak kejahatannya. Husein memberinya upah 1 juta rupiah. Ternyata antara Husein dan pedagang angkringan ini sudah saling kenal. Bahkan yang mengenalkan Husein kepada korban adalah pedagang tersebut. Kejadian berdarah ini terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 tengah malam. Saat itu dirinya didatangi oleh Husein untuk membantunya membawa tubuh korban ke lokasi di mana korban ditemukan. Dia mengaku pada saat itu korban pun sudah tidak sadarkan diri. Penjual angkringan itu pun meninggalkan korban dan Husein di lokasi tersebut. Dia pun kembali untuk berjualan angkringan. Dia mengaku tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Husein kepada tubuh korban. Dengan adanya kesaksian itu, sudah kuat jika Husein merupakan aktor utama dalam pembunuhan ini. Pihak kepolisian pun masih merahasiakan identitas dari pelaku dengan alasan proses penyelidikan. Upaya polisi melakukan pengejaran kepada Husein akhirnya berbuah hasil. Husein berhasil ditangkap oleh polisi di Banjarnegara. Husein mengaku kesal dan marah kepada korban lantaran dirinya selalu dimarahi. Faktor itulah yang mendorongnya melakukan pembunuhan kepada korban.
Pembunuhan ini dilakukan saat korban sedang merapikan tempat usahanya. Hussein datang menghampiri korban dengan membawa linggis dan melayangkan mengenai pelipis kiri korban. Korban pun terjatuh tidak sadarkan diri. Hussein meminta bantuan Albert, pedagang angkringan, untuk membawa tubuh korban ke lokasi temuan. Setelahnya, Hussein memisahkan kepala dan kedua tangan korban. Pelaku mengaku saat memisahkan anggota tubuh korban masih dalam kondisi hidup. Anggota tubuh pertama kali yang dipisahkan adalah bagian kepalanya, lalu kedua tangan dari korban dan dimasukkan ke dalam karung. Setelah itu pun dikuburkan di lokasi tersebut. Hingga akhirnya tubuh korban pun berhasil ditemukan dan kasus terungkap. Mas, kenapa melarikan diri mas? Tidak menyerahkan polisi mas? Ya kalau saya langsung menyerahkan diri ke polisi, keenakan pihak kepolisian. Mengapa kamu melakukan itu? Ya karena saya merasa sakit hati. Saya sering dipukuli. Sakit hati? Iya. Masih bernapas. Waktu dipotong-potong loh. Kasus ini pun sedang berjalan di ranah pihak kepolisian. Bakal banyak fakta-fakta baru yang akan terungkap pada kasus ini. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?